Selamat sore Bapak-bapak serta ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun pandemi COVID-19 belum usai, kita tetap bersyukur pada Tuhan sebab kita masih diberi kesempatan untuk beribadah melalui usia Indah Chungsin meskipun melalui media sosial. Tak terasa kita sudah masuk bulan yang ketiga di dalam tahun 2022. Kita tinggalkan kenangan tahun 2021, banyak hal yang kita alami, suka maupun duka. Kita harus tetap melangkah ke depan dengan pikiran yang positif. Hanya dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Asal tetap percaya, bersandar, dan berharap kepada Tuhan. Dialah yang akan menjawab setiap doa dan permohonan kita sesuai kehendak-Nya. Mari kita memuji dengan pujian Yesus jawaban dalam hidupku. Kita pujikan 2 kali. Dalam hidupku, Yesus jawaban yang ku baru, Habib Pembaptis, Juru Selamatku. Oh haleluya, harapanku. Yesus jawaban dalam hidupku, Yesus jawaban yang ku baru, Habib Pembaptis, Juru Selamatku. Oh haleluya, harapanku. Mari kita berdoa bersama-sama, mohon pimpinan Tuhan dalam persekutuan pada sore hari ini. Oleh kehendak-Nya semua berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami ada hingga saat ini karena anugerah Tuhan yang selalu memberi kami kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, perbuatan kami, tingkah laku maupun ucapan kami, agar kami dapat memperbaiki hidup kami sehingga ke depan lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak kalau pada saat sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami, yaitu Komisi Usia Indah Chungsin. Dan berterima kasih Tuhan kalau pada saat sore hari ini kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Evangelis Christina yang akan menyampaikan firman Tuhan.
juga yang mengiringi musik, juga demi kelancaran di dalam untuk kita menjalani ibadah pada sore hari ini melalui dengan media sosial yang ada. Terima kasih Bapak, kami mohon bimbingan daripada Tuhan agar di dalam pelayanan pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya dalam pimpinan-Mu saja Bapak. Kami percaya dengan kehendak-Mu semua dapat berjalan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama-Mu yang kudus dan agung Bapa, kami serahkan segala doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Christina. Kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita. Waktu boleh berlalu, hari selalu berganti, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu sampai selamanya, yang selalu menolong di dalam kehidupan kita. Mari kita akan memuji dengan pujian Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Komisi Usia Indah Cengsin. Kita bersyukur hari ini bisa kembali bersekutu di dalam Komisi Usia Indah, tapi lewat online untuk sementara waktu. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kita sampai hari ini, karena semua fasilitas bisa kita pakai untuk tetap beribadah kepada Tuhan.
Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau memelihara dan juga menjagai kami sekalian di dalam keseharian. Kami juga berdoa supaya melalui persekutuan Komisi Usia Indah Chongsin, kami kembali dihiburkan, dikuatkan, dan kami sadar bahwa kami punya saudara-saudara seiman yang juga memperhatikan dan mengasihi kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, pakailah hamba-Mu dengan segala kelemahan, supaya menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan dari Mazmur nomor 71 ayat 14 hingga 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di dalam masa yang disebut usia indah atau orang banyak menyebut usia lanjut atau lansia atau apalah istilahnya ya. Tetapi usia yang Anda saat ini alami ternyata tidak semua orang mengalaminya. Ada banyak orang yang hanya melewati mungkin masa kanak-kanak lalu Tuhan memanggilnya. Ada orang yang hanya melewati masa remaja atau pemudanya, setelah itu ya sudah Tuhan memanggil mereka. Tetapi tidak banyak orang yang menyadari bahwa usia lanjut itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan merupakan anugerah Tuhan. Memang kadang-kadang orang merasa sudah lansia itu tidak enak karena rambutnya putih, mau disemir ya putih lagi gitu ya. Kulitnya mulai keriput, dulu sudah dijaga, dirawat baik-baik, tapi lama-lama ya tetap aja keriput itu nampak di dalam kulit orang-orang yang telah berusia lanjut, termasuk mungkin Anda yang mengalaminya. Kesulitan untuk bergerak cepat, dulu mungkin waktu masih muda gesit ke sana kemari, sangat gesit. Bisa menjaga anak mungkin yang jumlahnya tidak cuma 1-2, tetapi mungkin lebih dari 10 ada di antara Anda mungkin. Atau kemudian ketika seseorang yang berusia lanjut itu kesulitan di dalam mengikuti ini teknologi, mau buka YouTube susah, WA aja kesulitan. Kita harus minta tolong anak atau cucu yang mungkin ya. Pendengaran kadang berkurang, penglihatan berkurang, jam tidur pun berkurang katanya. Kalau makin usia bertambah, jam tidur itu biasanya berkurang. Tidak kuat melakukan kegiatan atau mengangkat barang berat karena memang tubuhnya tidak bisa menanggung hal yang sangat melelahkan seperti dulu waktu ya. Dulu mungkin buka toko dari pagi sampai malam itu kuat, sampai jam berapapun buka toko tidak ada masalah. Tetapi sekarang rasanya siang pun butuh waktu istirahat. Karena memang waktu bertambah usia, tubuh kita pun semakin merosot. Penyakit ada aja yang moro gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ketika COVID melanda, resiko tertular COVID katanya lansia cukup tinggi. Oleh karena itu banyak di antara Anda mungkin banyak di rumah selama 2 tahun belakangan. Tapi sekali lagi kita dan Anda khususnya patut bersyukur karena telah melewati masa demi masa. Dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda, masa dewasa, dan saat ini memasuki masa anugerah Tuhan, yaitu masa lansia. Masa yang indah, usia yang penuh dengan anugerah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, salah seorang saudara saya itu pernah cerita ya. Dulu waktu muda, sekarang sudah lansia. Dulu waktu muda dia cerita, saya tuh dulu tuh mau pergi ke Mojokerto dari Kediri gitu ya. Itu pergi tuh naik sepeda. Ke Mojokerto naik sepeda. Mungkin di zaman Anda waktu itu hal yang sangat biasa. Ke Mojokerto, ke Mojoagung, kemana naik sepeda dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Itu hal yang biasa. Tetapi sekarang di tengah segala keterbatasan, mungkin Anda merasakan, aduh, tidak enak ya masa tua ini. Tetapi mau nggak mau,
manusia itu memang memiliki batasan, ada limitnya, ada batasan-batasan yang memang harus kita terima. Saya pun nanti kalau Tuhan izinkan memasuki masa tua ya sama kondisinya. Rambut putih, mulut keriput, pendengaran berkurang, jam tidur berkurang, tenaga tidak sekuat dulu, itu hal yang sangat wajar. Ingat, itu semua adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Daud yang seorang raja dan panglima perang yang sangat hebat, itu pun tidak luput dari kondisi masa tuanya yang seperti Anda juga alami. Daud pun mengalami bagaimana kemerosotan di dalam tubuhnya. Dia mengalami juga dulu dia berperang sedemikian rupa melawan musuh, dan dia berulang kali menang disertai oleh Tuhan. Tetapi di masa tua tidak lagilah demikian. Oleh karena itu Daud di dalam masa tuanya dia mencatat sebuah doa yang ditulis di dalam Mazmur 71 yang tadi saya bacakan bagiannya. Dia mau terus berharap kepada Tuhan. Dia mau terus memuji Tuhan. Karena kalau di dalam cerita atau kisah Daud, kehidupan Daud, pengalamannya bersama Tuhan itu sangat luar biasa. Pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa di dalam hidupnya. Dia berulang kali mengalami nyata dengan mata kepalanya sendiri kebaikan dan tangan Tuhan yang menyelamatkan. Keadilan Tuhan ketika dia harus melawan musuh yang jahat, Tuhan menolong dan menopang. Keselamatan yang Tuhan peliharakan hidup Daud selama hidupnya sampai masa tua, Daud ingat itu. Dan dia ceritakan Bapak Ibu kepada anak-anaknya, kepada generasi penerusnya, kepada orang-orangnya, dan bahkan ketika ada banyak peristiwa di dalam hidupnya dia catat di dalam puji-pujian Mazmur yang sampai hari ini kita bisa saksikan betapa Daud merasakan dan ingin menceritakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Daud juga kalau di dalam catatan Mazmurnya dia mencatat bagaimana dia juga merasakan khawatir di dalam masa tua. Dia juga mengalami mungkin kesepian ya, karena anak-anaknya bahkan ada yang memberontak lah, ada yang melakukan ini, melakukan itu. Dia pun tentu merasakan hal itu. Kesehatannya sama seperti lansia pada umumnya, mulai merosot. Dia mengalami kegelisahan, mengalami kecemasan, itu juga dialami oleh Daud. Tetapi mari kita belajar dari pengalaman Daud yang juga di dalam masa usia yang indah, masa usia lansia yang indah, itu dia mau terus berharap dan memuji Tuhan. Karena apa? Karena dia ingat betapa Tuhan telah menolongnya selama hidupnya. Bapak Ibu sekalian, seorang raja yang masyhur seperti Daud pun tidak luput dari jenjang masa yang membuat dia mengalami kemerosotan di dalam fisiknya. Tetapi ternyata secara rohani Daud tidak merosot, tetapi justru makin hari, makin usianya bertambah, dia makin melihat dan menyadari siapa Tuhan. Makin melihat dan menyadari betapa kasihnya Tuhan kepada dirinya. Oleh karena itu, jikalau saat ini Bapak Ibu sedang mengalami mungkin merasa tubuhnya makin lemah, merasakan kesepian, atau ada kecemasan karena usia makin hari makin bertambah, soal kesehatan mungkin, marilah tidak meratapi hal itu. Tetapi justru kita kembali flashback, mengingat yang lalu-lalu. Tuhan telah menuntun dari masa ke masa hidup Anda. Dan Tuhan telah menuntun dan memelihara, mengasihi, menyatakan keselamatan daripadanya untuk hidup Anda. Dan kiranya itu menjadi ingat-ingatan dan rasa syukur itu timbul di dalam hati kita. Sekalipun sekarang kita tidak lagi produktif, tidak lagi gesit seperti dahulu, tetapi biarlah itu cuma fisiknya aja yang merosot. Tetapi janganlah iman, semangat, dan sukacita itu yang merosot di dalam hidup kita. Melainkan makin hari makin bertambah, bahkan makin bertumbuh. Serta kita bisa membagikannya kepada anak, cucu, atau orang-orang di sekeliling kita. Kalau misalnya saat ini merasakan kesepian, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Juga demikian ada rekan-rekan dari Komisi Usia Indah Chongsin, ada Pendeta Daniel dan Ibu Yensyang sebagai pemerhati Anda yang akan senantiasa mendoakan dan memperhatikan Bapak Ibu dalam Usia Indah Chongsin ini.
Sehingga tidak lagi ada rasa khawatir, rasa takut bahwa kita tuh hidupnya sendiri sebatang kara gitu ya. Karena tetap ada Tuhan, itu yang nomor satu. Ada saudara-saudara seiman, ada para hamba Tuhan juga yang mengasihi Anda. Oleh karena itu, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan juga di akhir renungan singkat kita hari ini adalah Yesaya 46 ayat 4. Mungkin ini sering didengar ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Firman Tuhan yang indah yang menjamin kita. Sampai kapan? Sampai putih rambut kita. Mau disemerah tetap putih hasilnya ya. Sehingga kita bisa sadar bahwa di dalam akhir hidup kita pun Tuhan tetap beserta kita. Dia seperti bapak yang gendong anaknya dengan penuh kasih dan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai kapanpun Tuhan akan mengasihi dan memelihara Anda. Ingat, masa usia indah lansia adalah masa anugerah, karena tidak semua orang mengalaminya. Oleh karena itu bersyukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan mengasihi dan terus memelihara Anda sampai kapanpun. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena bagi anggota usia indah Chongsin, mereka telah melewati masa-masa hidup mereka. Ada masa yang senang, ada masa yang susah, silih berganti Tuhan telah memelihara sampai sekarang. Kiranya Tuhan terus tambahkan iman, makin hari terus melihat kebaikan Tuhan, dan mau bersandar kepada Engkau senantiasa, sehingga hidup mereka penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kalau saat ini ada yang bergumul dengan sakit penyakit, atau ada persoalan di dalam hidup mereka, kiranya Tuhan senantiasa memegang tangan mereka, menguatkan mereka. Dan pakailah saudara-saudara seiman supaya menjadi penolong dan pemerhati yang baik, menghibur serta saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami bersyukur untuk persekutuan Komisi Usia Indah Chongsin yang ada di gereja kami, yang membuat kami bisa merasakan betapa Tuhan baik sekalipun kami sudah berada di masa lansia atau masa usia indah. Kami berdoa supaya para senior di tengah gereja ini boleh menjadi contoh teladan dan penyampai kenang-kenangan akan segala kebaikan Tuhan yang mereka telah alami di dalam sepanjang hidup mereka. Kami berdoa mengucapkan syukur kiranya firman Tuhan yang terus tertanam di dalam hati dan pikiran kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih firman yang disampaikan, biar membuat iman kita semakin kuat dan taat dan setia pada Tuhan sampai akhir. Juga selalu siap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya dan menjadi berkat bagi orang lain. Biar Tuhan pakai Evangelis Christina semakin hari semakin heran. Banyak jiwa yang dimenangkan dan Tuhan selalu melindungi untuk keselamatan dan kesehatannya. Kita tidak tahu dan tidak mengerti apa yang akan terjadi hari esok. Apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Serahkan hidup kita dan rencana dalam rencana Tuhan. Di balik semua peristiwa yang ada, Tuhan pasti buat rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan memuji dengan pujian indah rencana Tuhan. Kita pujikan 2 kali.
Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Doa berkat dan acara selanjutnya kami serahkan pada Bapak Pendeta Daniel Sutresno. Waktu kami serahkan. Baiklah Bapak Ibu anggota Komisi Usia Indah Jengsin, kita bersyukur kita boleh bersekutu bersama-sama pada sore hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri akan persekutuan kita, saya sampaikan kalau Bapak Ibu sekalian ingin memberikan persembahan, bisa diberikan melewati gereja, yaitu hari Minggu pada jam 10 sampai 12 siang, atau melalui transfer. Kita tetap berharap kepada Tuhan dan kita mohon agar campur tangan Tuhan dalam hidup kita itu akan selalu nyata dengan kita menjaga protokol kesehatan dan kita waspada di dalam menghadapi situasi saat ini. Ini arahkan segenap hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Bapa Sang Pemelihara yang ajaib menjaga, melindungi, memberkati kesehatan kita sekalian, sehingga kita boleh senantiasa sehat, kuat, dan hidup memuliakan Tuhan. Memberkati juga seluruh usaha yang kita lakukan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kiranya memberi keselamatan kepada kita di dalam langkah-langkah hidup kita ke depan. Allah Roh Kudus, yang kiranya menopang hidup kita, terus selalu beriman, percaya, mengandalkan Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa dipimpin dan disertai mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.